Memang jenazah almarhum sudah dalam kondisi decomposition lanjut ya, jadi sudah pembusukan lanjut, di mana beberapa kulit di daerah wajahnya, kemudian leher, dada itu tampak sudah menghilang sebagian karena proses pembusukan. Kemudian pada kulit di daerah lain tidak kami temukan ada tanda-tanda kekerasan. Kemudian pada tulang belulang dari korban almarhum juga tidak kami temukan adanya patah maupun retak ataupun hal-hal sifatnya perdarahan atau resapan darah tidak. Direktur Reserse Kriminal Umum Polda Metro Jaya Kombes Wira Satya Triputra mengatakan, Yuda Arfandi, 33, tidak memiliki sertifikasi untuk melatih renang anak artis Tamara Tiasmara, Raden Adante Halif Pramudityo alias Dante, 6. Yuda sebelumnya mengaku, membenamkan Dante lantaran ingin melatih pernapasan korban saat berenang di kolam renang Taman Air Tirtamas, Duren Sawit, Jakarta Timur pada Sabtu, 27 Januari 2024. Terkait kualifikasi, kami tegaskan di sini bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan tersangka tidak memiliki sertifikasi atau kualifikasi untuk melatih orang berenang, demikian juga termasuk menyelam, ujar Wira dalam konferensi pers di Mapolda Metro Jaya, Senin, 12 Februari 2024. Polisi kemudian mendalami dugaan pembunuhan berencana dalam kasus tersebut. Pasalnya, berdasarkan analisis rekaman kamera CCTV di lokasi kejadian, Yuda sempat celingak-celinguk melihat kondisi sekitar. Jadi ini seperti ada merencanakan kalau jangan sampai ketahuan dan betul-betul itu seolah-olah dikemas bahwa itu kematian daripada korban itu akibat tenggelam, papar Wira. Namun, dugaan tersebut masih terus didalami oleh penyidik yang bekerja sama dengan Pusat Laboratorium Forensik Polri, Asosiasi Psikologi Forensik Indonesia, APSIFOR, dan keterangan saksi-saksi. Terkait dengan motif, kami dari tim penyidik masih melakukan pendalaman. Hal ini juga kami masih menunggu hasil dari tim APSIFOR, jelasnya. Wira menjelaskan, Yuda mulanya mengajak Dante beserta anaknya, MMA, 6, menyelam di kolam berkedalaman 1,3 meter. Kemudian, dia menyuruh MMA dan Dante berenang di kolam orang dewasa sedalam 1,5 meter. Di tempat inilah, pelaku menenggelamkan Dante dengan memegang pinggang memakai kedua tangannya. Setiap korban mau menggapai ke tepi kolam, tersangka berusaha menarik badan maupun kaki dari korban agar tetap terus berenang. Tersangka melakukan hal tersebut kurang lebih sebanyak 4 kali, papar. Total, Yuda membenamkan Dante selama 3 menit 45 detik dalam durasi waktu yang bervariatif. Antara lain 14 detik, 24 detik, 4 detik, 2 detik, 26 detik, 4 detik, 21 detik, 7 detik, 17 detik, 8 detik, 26 detik, dan 54 detik. Setelahnya, korban diangkat ke tepi kolam renang. Dante diberikan pertolongan pertama oleh saksi di lokasi kejadian. Dari mulut dan hidung mengeluarkan sisa makanan dan buih. Kemudian korban dinyatakan meninggal, tutur Wira. Polisi lantas menangkap Yuda di kediamannya di kawasan Duren Sawit, Jakarta Timur, Jumat, 9 Februari 2024. Kini, Yuda telah ditahan di Mapolda Metro Jaya. Tersangka dijerat pasal berlapis yakni pasal 76C Yungto pasal 80 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, dan atau pasal 340 KUHP, dan atau pasal 338 KUHP tentang pembunuhan dan atau pasal 359 KUHP tentang kelalaian yang menyebabkan kematian. Artis peran Tamara Tiasmara sering menitipkan putranya, Raden Adante Halif Pramudityo alias Dante, 6, kepada sang kekasih, yakni Yuda Arfandi, 33. Adapun Dante tewas usai dibenamkan ke dalam kolam renang Taman Air Tirtamas, Duren Sawit, Jakarta Timur, oleh Yuda pada Sabtu, 27 Januari 2024. Perlu kami sampaikan bahwa korban itu sering dititip kepada tersangka karena merupakan sahabat daripada ibunya, Tamara, kata Direktur Reserse Kriminal Umum Polda Metro Jaya Kombes Wira Satya Triputra dalam konferensi pers, Senin, 12 Februari 2024. Ia melanjutkan, Tamara juga kerap menitipkan Dante untuk latihan renang bersama Yuda.
Namun, latihan pada 27 Januari lalu justru menyebabkan Dante mengembuskan napas terakhirnya. Wira menyebutkan, Yuda membenamkan Dante di kolam renang sedalam 1,5 meter. Di dalam kolam dengan kedalaman 150 cm atau 1,5 meter tersebut, korban dibenamkan kepalanya sebanyak 12 kali, ungkap dia. Total, Yuda membenamkan Dante selama 3 menit 45 detik. Durasi Dante tiap kali dibenamkan, yakni 14 detik, 24 detik, 4 detik, 2 detik, 26 detik, 4 detik, 21 detik, 7 detik, 17 detik, 8 detik, 26 detik, dan 54 detik. Kenapa pada saat itu waktunya ditenggelamkan? Sebentar, karena lifeguard melihat atau mungkin pas lewat. Ini mungkin yang akan menjadi bahan pendalaman untuk kami nantinya, papar dia. Adapun setelah membenamkan korban, Yuda mengangkat Dante ke tepi kolam renang. Dante diberikan pertolongan pertama oleh saksi di lokasi kejadian. Dari mulut dan hidung mengeluarkan sisa makanan dan buih, kemudian korban dinyatakan meninggal, tutur Wira. Setelah mengumpulkan bukti dan keterangan saksi, polisi kemudian menangkap Yuda di kediamannya di Duren Sawit, Jakarta Timur, Jumat, 9 Februari 2024. Kini, Yuda telah ditahan di Mapolda Metro Jaya. Tersangka dijerat pasal berlapis, yakni pasal 76C Yungto pasal 80 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak, dan atau pasal 340 KUHP tentang pembunuhan berencana, dan atau pasal 338 KUHP tentang pembunuhan, dan atau pasal 359 KUHP tentang kelalaian yang menyebabkan kematian. Kasubdit Toksikologi Puslap IV Mabes Polri AKBP Faizal Rahmat memastikan, tidak ada zat berbahaya pada organ anak artis Tamara Tiasmara, Raden Adante Halif Pramudityo alias Dante, 6, yang tewas di kolam renang. Faizal menyebutkan, hal itu diketahui usai ahli memeriksa hati korban pada 7 Februari 2024. Kesimpulannya yaitu hasil pemeriksaan organ hati korban negatif, tidak ditemukan senyawa organ berbahaya di organ korban Raden Adante, ujar Faizal dalam konferensi pers di Mapolda Metro Jaya, Senin, 12 Februari 2024. Setelah ekshumasi atau pembongkaran makam Dante, kata dia, ahli melakukan serangkaian pemeriksaan pada tubuh korban. Adapun Dante meninggal setelah dibenamkan oleh kekasih Tamara, Yuda Arfandi, 33. Pemeriksaan yang kami lakukan adalah meliputi pemeriksaan alkohol, pemeriksaan sianida, merkuri, pestisida, dan pemeriksaan obat-obatan berbahaya dari organ hati korban, ungkap Faizal. Sementara itu, dokter forensik Rumah Sakit Polri Kramat Jati Farah Primadani Kauro mengungkapkan, tidak ditemukan patah tulang maupun pendarahan di tubuh Dante. Berdasarkan hasil otopsi, organ tubuh korban telah membusuk dan kedua paru-parunya mulai mencair. Itu kami asumsikan mungkin karena kebanyakan air yang masuk. Karena ini di kolam renang, hingga parunya itu mencair, sehingga tidak kami temukan lagi jejak-jejak organ parunya, jelas Farah.